Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gensoft Channel. Kali ini kita akan belajar tutorial database MySQL. Apa saja yang akan kita bahas pada sesi kali ini? Jadi sesi kali ini kita akan terkhusus membahas tentang query SQL dari MySQL DB ya. Saya di sini menggunakan phpMyAdmin. Jadi apa itu phpMyAdmin? phpMyAdmin adalah software atau aplikasi berbasis PHP yang dibuka melalui web browser. Tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam pengolahan database. Tutorial kali ini akan membahas tentang query. Jadi query ini merupakan sintak atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Query memiliki kemampuan untuk mengatur data mana yang perlu ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi query bisa dipakai untuk membuat data-data saling berinteraksi. Perintah query sangat penting sekali untuk kita membangun sebuah aplikasi yang kompleks. Apalagi Anda seorang programmer, jadi sangat penting sekali untuk mengerti query-query dari MySQL DB. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Baik, langsung saja. Query yang pertama adalah create table. Oke, langsung kita buka akses phpMyAdmin. Di sini saya punya beberapa database. Kita akan buka database kedai. Di sini ada banyak tabel ya. Nah, kita akan coba membuat satu tabel. Jadi untuk membuat satu tabel kita harus mengetikkan create table. Coba. Nah, di dalam table ada kolom. Di dalam tabel ada kolom. Kolomnya itu kita di database sebutnya field. Di kolom pertama itu ada coba ID. Ini kita jadikan dia primary key dengan tipe data integer. Kita buat dia auto increment. Jadi pada saat bertambah barisnya, coba ID akan mengurut secara otomatis. Auto increment, fungsi dari auto increment. Nomor akan mengurut secara otomatis. Kita buat dia primary key. Nama coba. Kita kasih tipe data varchar 20 karakter. Oke, setelah dua ini selesai, kita langsung tutup. Dan coba kita jalankan apakah berhasil. Ya, berhasil. Jadi cukup seperti itu aja ya. Ini create table, coba buka kurung, coba ID, tipe datanya, statusnya sebagai auto increment, primary key, dan nama coba untuk di kolom keduanya kita kasih tipe data varchar untuk teks sebanyak 20 karakter. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang coba kita importkan dua nama coba ini untuk melihat hasilnya. Insert
kita insertkan, kita buat baris pertama itu 1, baris kedua itu 2. Kita coba jalankan, berhasil. To row insert. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Nah, fungsi dari auto increment dapat kita lihat di sini. Kita hanya mengisikan 1 dan 2. Coba ID sebagai primary key, dia langsung mengurut 1 dan 2. Angka 1 dan 2 secara otomatis. Oke, baik, selesai untuk create table dan insert datanya. Bagian selanjutnya kita akan mencoba select all. Bahasa mesin untuk all adalah bintang, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi pengertian dari all ini atau bintang akan menampilkan semua apapun isi kolom atau field yang ada pada tabel. Misal kita ingin melihat select all from, pilih semua kolom dari produk. Coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini ada 1540 baris. Nah, ini fungsi dari select all from product. Nah, kita coba query yang lain, select all from kategori. Nah, kategori produk ada 6. Sini saya buat 11, 12, 13, 14, 15, 16. Food, non food, peralatan rumah, permainan, stationery, makanan segar. Kalau subnya, sub kategori, nah ada 49 baris. Inilah fungsi dari select all. Dia akan menampilkan seluruh kolom atau field dari sebuah tabel. Untuk bagian yang ketiga, kita akan membahas query select distinct. Secara bahasa, distinct artinya berbeda. Distinct berfungsi untuk menampilkan data yang berbeda dari sebuah kolom. Jika data sama, data tidak perlu ditampilkan. Baik, biar lebih jelas, langsung saja kita coba langsung dengan contohnya. Select all product, kita akan lihat merek. Select merek from product. Nah, di sini banyak terlihat. Kita lihat di sini ada 1540 baris. Total baris dari query ini. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau kita tambahi distinct. Nah, hanya 214. Jadi dapat dilihat di sini bahwa distinct berfungsi untuk menggrupkan nama-nama kolom dari sebuah tabel. Di sini saya menuliskan select distinct merek
from product. Berarti merek ini, isi merek ini akan digrupkan dengan melalui distinct. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas tentang select alias. Alias di query ditandai dengan menuliskan S. Misal kita lihat dulu semua isi tabelnya dengan all. Nah, oke, sekarang kita coba jalankan scriptnya. Select nama produk S, nama, kita keluarkan mereknya, stok produk S, stok satuan produk S, satuan harga jual ecer S, harga from product. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nama alias ini, nama merepresentasikan dari field nama produk. Merek kita buat sama merek. Stok produk merepresentasikan dari field stok produk. Gitu juga selanjutnya satuan dan harga. Nah, untuk penambahan alias kita cukup menambahkan S ini. Baik, untuk alias itu saja. Bagian selanjutnya akan kita pelajari adalah select coalesce. Pada query coalesce ini sangat jarang sekali digunakan oleh para programmer, tapi bagi saya ini, menurut pengalaman saya, ini sangat berguna karena select coalesce merupakan pengembalian ekspresi not null pertama dalam daftar query. Baik, langsung kita coba scriptnya. Ini kita hapus dulu semua select null. Ini kita coba buat Zensoft channel. Yes, hasil coalesce. Nah, seperti ini dia. Jadi coalesce akan memberikan nilai pertama dari yang tidak not null. Ini sangat berguna saat kita menggunakannya di sum ataupun max. Baik, langsung kita coba di
di tabel ini, kita akan melihat ada enggak transaksi di tabel jual trans kosong, jual trans detail juga kosong, beli. Oke, ini dia. Kita coba mentotalkan dari nilai dari pokok. Oke, kita edit, select, sum, pokok, S, sum, pokok. Kita dapat hasilnya sum pokok yang tadi. Nah, di sini di jual trans itu kan kosong. Nah, coba kita aplikasikan juga di sini sum pokok S sum pokok. Nah, di sini hasilnya 0. Di sini hasilnya 0. Nah, bagaimana kalau kita tambah coalesce? Nilai pertama dari 0 tadi adalah 0. Kita lihat hasilnya. Nah, ini akan bernilai 0. Nah, kalau kita menghasilkan nilai 0 di program ini, di aplikasi program yang kita akan ciptakan, ini nanti sering terjadi error. Not 0. Jadi sebisa mungkin kita menghasilkan adalah nilai 0. Jadi jika sum pokok itu bernilai 0, maka yang dihasilkan adalah 0. Seperti itu. Nah, ini fungsi dari coalesce tadi. Udah paham ya? Jadi sangat mudah sekali, tapi ini sangat-sangat bermanfaat. Untuk bagian selanjutnya kita akan membahas tentang select order by, dimana order by ini berfungsi sebagai pengurutan dari sebuah query. Langsung saja kita lihat contohnya. Select all from product order by nama produk. Nah, yang perlu di garis bawahi di order by ini ada pengurutan dari A sampai Z. Untuk dia teks itu kita beri nama ascending. Nah, kalau ascending itu dia naik, berarti dia itu kita tuliskan dengan ASC saja, ascending. Nah, ini dianggap, ini kan ada spasi sedikit ini. Nah, ini dianggap kosong. Jadi ini dianggap kosong, ini dianggap paling bawah. Terus A dan selanjutnya A. Terus masuk ke B seperti itu. Itu pengurutan dari ascending. Kalau kita balik
kita balik, itu namanya descending. Nah ini dia, kita gunakan ini descending, kebalikannya. Nah dia dari Z, nah begitu. Nah kita coba lagi contoh yang lain. Misalnya kita ingin mengurutkan dari harga beli, order by harga beli dari yang terkecil, berarti ascending. Harga beli ada yang nol semua bahkan. Oke, coba kita balik, descending. Nah ini dia, beras 315.000. Beras, ini yang beras 30 kilo ya, beras 30 kilo. Ini 15 kilo. Nah bagaimana kalau ada dua pengurutan? Misal nih order by nama produk, terus harga jual ecer. Nah jadi kita lihat di sini A, aduh terlalu banyak ya, kita kecilkan saja. Select nama produk, harga jual ecer. Oke. Nah kita lihat di sini, begitu dia habis di A, dia akan mengurutkan ini. Nah, begitu selesai di yang sama, dia akan mengurutkan lagi dari sini. Jadi ini pengurutan pertama, setelah itu dia akan mengurutkan yang ini. Gitu. Kalau dia ada yang sama, dia akan mengurutkan yang ini, yang kolom keduanya. Pengurutan pertama untuk kolom pertama ini, pengurutan keduanya untuk kolom yang ini. Lebih tepatnya coba kita ganti, bukan nama produk tapi merek ya, merek. Nah bangun di sini ada dua, tapi kita buatkan di sini merek. Oh ini, maaf, ini yang kita urutkan, ini harusnya kita urutkan merek. Ini nama produk merek. Nah kolom harganya tidak terisi semua ya kawan-kawan, jadi tidak nampak kelihatan hasilnya. Jadi saya rasa itu dari order by. Nah ini ada harga jual ecernya descending saya buat, jadi dari yang tinggi ke yang rendah. Nah seperti ini. Baik, ini dia dapat terlihat jelas ini. Misalnya bango harga tertingginya itu 22.000. Nih bango manis, nah harga tertingginya itu 10.800, harga terendahnya itu 3.000. Kecap bango 20 ml 12 pieces, berarti satu kotak ini.
satu kotak seperti itu, Baiklin. Nah, kalau kita urutkan dari ascendingnya, nah Geliga balsem otot yang 5000. Nah, ini diurutkan dia. Yang perurutan pertama mereknya dulu diurutkan. Setelah ketemu mereknya baru diurutkan dari harga jualnya. Seperti ini ya, paham ya? Gampang kok. Nanti kalau nggak paham silahkan tulis di komentar biar kita diskusi lebih banyak lagi tentang SQL. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang select group by, di mana group by ini berfungsi untuk menggrupkan dari sebuah kolom. Baik, langsung saja dari skripsi ini kita langsung menggrupkan merek. Langsung kita tambahi grup by merek. Nah, jadi yang semula banyak ini akan tertampil satu-satu. Ya, cukup ini saja kita tambahkan di sini. Grup by merek. Bagian selanjutnya adalah limit. Limit berfungsi untuk membatasi jumlah row atau baris yang akan kita tampilkan. Dari script ini juga langsung saja kita tambahi limit misalnya 10. Dapat lihat showing row 0 sampai 9 yaitu 10 baris. Langsung misalnya kita tambah 50 yang tertampil. Bagian berikutnya kita akan membahas bagian select min. Select min ini sama dengan select minimum. Min itu adalah singkatan dari minimum. Oke, langsung saja kita praktekkan dengan contoh. Select all from produk dulu. Kita lihat produk. Kita ingin melihat kita ingin melihat harga beli terendah dari produk-produk Indofood. Select min harga beli harga belinya 0. Nah, kalau kita tambahi dia where kita lihat isi produk tadi, merek ya, brandnya Indofood. Where brand sama dengan Indofood. Nah, harga minimalnya 917. Apa itu? Kita lihat sini nama produk S harga minimal.
harga beli minimal. Indomie soto Medan ini paling murah Rp917. Bisa dipahami? Select min. Kita tinggal menambahkan min dari sebuah kolom. Min buka kurung dari sebuah kolom. Oke, langsung kita coba coba tabel yang lain ya. Ini Kretrans jual beli, Filtrans kosong, beli. Nah, ini pembelinya juga cuma sedikit. Saya rasa itu saja yang perlu dipahami dari select min. Bagian berikutnya adalah kita membahas tentang select max. Select max ini kebalikan dari select min. Max ini adalah maksimum. Nah, kalau kita langsung ke contohnya, select max harga beli from produk, harga tertinggi 315. Kita lihat juga produknya, nama produk, S harga beli maksimum. Nah, ternyata garam dolphin 250 gram, seperempat gram, satu kotak ini 315.000. Oke, bisa dipahami ya. Select max. Nah, sekarang kita akan masuk ke select count. Select count ini berfungsi untuk menghitung baris dari query yang ditampilkan. Nah, misalnya kita ingin melihat select count produk ID S banyak baris produk. Select count. Nah, banyak barisnya ada 1540. Kalau kita tambahi pengondisian where brand sama dengan Indofood, sebanyak 10 baris. Berarti produk Indofood yang ada di dalam tabel produk ada sebanyak 10 baris. Gitu. Bagian berikutnya kita akan belajar tentang select AVG. AVG ini singkatan dari average. Average ini adalah rata-rata. Jadi nilai rata-rata dari sebuah kolom. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Kita akan mengambil persen untuk ecer ini ya, atau nominal untuk ecer. Kita ambil average-nya. Select average persen untung ecer S rata-rata untung ecer average nominal S rata-rata untung
nominal. Nah, seperti ini. Rata-rata yang kita ambil dari sini adalah rata-rata 21,74%, atau rata-rata dalam bentuk nominal itu sebanyak Rp1.000. Rp1.000 saja diambil untung dari grosir ini. Nah, itu untuk Indofood. Tapi kalau untuk semua, coba kita hilangkan where-nya. Nah, rata-rata 4%, 4,5%, dan rata-rata untung nominalnya sebanyak Rp219. Nah, bagian berikutnya adalah kita akan membahas select sum. Sum ini berfungsi untuk menghitung jumlah dari sebuah kolom. Nah, misalnya ini paling jelas paling jelasnya adalah kita ingin menghitung stok produk dari database ini. Langsung saja select sum stock product as jumlah produk from product. Nah, jumlahnya adalah 50 item. Udah, cuman seperti itu untuk select sumnya. Gampang bukan? Ya, pastinya gampang ya. Jika masih bingung, silahkan komen di bawah. Kita akan lanjut ke select pengondisian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang select column from table where. Where ini di sini kita namakan dengan pengondisian. Nah, langsung saja kita coba langsung ke contoh. Ya. Select all from kategori where. Nah, where kita gunakan di sini untuk contoh awal adalah pengondisian where sama dengan jika nama kategori sama dengan food misalnya. Oke, jadi yang keluar di sini hasil query-nya yang atas nama food semua. Oke, sekarang kita coba tabel yang lain. Coba produk where brand Indo food. Nah, kita akan melihat di sini produk-produk dari Indofood. Nah, coba kita cek lagi produk dari Unilever. Nah, ternyata ada banyak sekali ya produk Unilever yang di database ini. Ada Unilever, Vaseline, Rexona, Axe, Pond's. Itu semua produk Unilever. Nah, bagaimana dengan misalnya berhubungan dengan angka? Where stock sama dengan 0 gitu. Select all from product where stock product sama dengan 0. Nah, ternyata ada 1535 yang 0.
Oke, untuk yang where titik-titik sama dengan ini, dan sekarang kita akan beralih dengan where lebih besar. Ada nanti lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Kita coba where, kita ganti dengan misalnya kategori where kategori ID lebih besar atau sama dengan 10 misalnya. Nah, akan keluar seperti ini. Jika lebih besar aja, kita bilang 11. Nah, berarti yang 11 tidak termasuk. Tapi kalau kita buat lebih besar atau sama dengan 11, berarti sama dengan 11 juga termasuk. Begitu juga untuk kebalikannya ya. Untuk kebalikannya misalnya lebih kecil 11 atau sama dengan 11, lebih kecil atau sama dengan 11. Nah, di sini 11 masih termasuk di dalam hasil query. Kalau kita buat seperti ini, nah, data yang tertampil adalah kosong karena tidak ada kategori ID di bawah 11. Nah, bagaimana kalau di antara keduanya? Nah, langsung saja kita buat kategori lebih besar atau sama dengan 11. Untuk penambahnya, setelah where kita gunakan n. Kategori ID lebih kecil sama dengan misalnya 20. Nah, range di sini kita akan melihat bahwa kategori yang ditampilkan adalah yang lebih besar atau sama dengan 11 dan lebih kecil atau sama dengan 20. Akan terlihat di sini ya. Gampang bukan untuk pengondisiannya? Nah, sekarang kita akan mencoba tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Bagaimana perintahnya? Perintahnya adalah seperti ini. Nah, tidak sama dengan 11. Nah, berarti selain dari 11 akan ditampilkan ya. Seperti ini. Tidak sama dengan 13. Nah, seperti ini. Ini juga bisa berlaku untuk tanggal. Jadi misalnya kita coba di sini ada produk ya. Kita klik kanan saja. Kita buka tab baru untuk produk. Nah, misal kita ingin melihat harga beli. Harga beli dengan range antara 1000 sampai 10.000. Langsung saja kita tambahi select all from product where harga beli lebih besar atau sama dengan, kita masukkan angka 1000, kita tambahi n, harga beli lebih kecil sama dengan 10.000. Nah, ada sebanyak 243 item.
Kalau kita ingin melihat nama produknya, langsung saja nama produk, all-nya kita ganti jadi nama kolom, brand, merek, from product, where. Nah, di sini kita bisa menambahkan grup by merek, order by, nama produk. Nah, kita akan melihat hasil dari nama produk, brand, dan merek dari kolom produk, di mana pengondisian ya, kita masuk pengondisian, harga beli di atas 1000 dan harga beli di bawah atau sama dengan 10.000. Digrupkan berdasarkan merek dan diurutkan berdasarkan nama produk dari A sampai ke Z, ascending. Oke, lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi mereknya tidak ada yang sama ya. Dan sekarang kita coba kembali, kita grupkan brand yang kita. Nah, ini kalau kita grupkan merek, dia keluar 151 baris. Sekarang kita grupkan berdasarkan brand, hasilnya adalah 89 baris. Oke. Itu range biasa kita gunakan untuk untuk melihat apapun, misalnya tanggal pembelian dari tanggal sekian, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, kita gunakan seperti ini. Atau juga bisa kita gunakan between. Untuk range ini kita bisa juga menggunakan between. Langsung saja kita coba ganti di sini. Where harga beli. Ini agar terlihat ya. Agar terlihat perbedaannya. Di sini ada harga beli. Sini kita orderkan by harga beli. Oke. Nah, ini kita kopikan. Kita copy ya. Kita akan membuat mirip, tapi kita ingin melihat hasilnya apakah sama ataukah berbeda. Dengan cara menggunakan sama dengan lebih besar, dengan menggunakan between. Ini kita hapus harga beli between ini and ini. Where harga beli between antara 1000 dan 10.000. Sama ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama. Hasil yang dihasilkan adalah sama. Ini 89 baris. Di sini juga 89 baris. Silahkan kawan-kawan pilih yang mana yang lebih simpel dalam menulisnya. Nah, sekarang kita akan mencoba where in dan not in.
Ini kita hapus saja ya. Hapus saja where brand in. Nah, rumusnya gini. Kalau kita menggunakan in, kita menggunakan buka kurung. Misalnya brandnya kita gunakan adalah PT ya, PT Garuda Food. Kita copy, kita kasih tambah petik ya. Nah, ini kita copy lagi. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan in, kita bisa memasukkan beberapa list yang ingin kita tampilkan. Misalnya kan, pilih nama produk, brand, merek, harga beli dari tabel produk, di mana brand yang termasuk brand adalah PT Garuda Food, PT Kaldu Sari Nabati. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, kita hilangkan grupnya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, jadi perbedaannya, ini in adalah brand yang di dalam ini aja yang ditampilkan. Tadi kalau where kan dia hanya satu, tapi kalau parameternya lebih dari satu, kita menggunakan in. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan not in? Not in tentunya adalah kebalikannya. Oke, langsung saja. Nah, ada sebanyak 1527 item. Jadi in tadi ada 13 barang, dan yang menggunakan not in ada 1527 item produk. Nah, sekarang kita akan memasuk pada where like. Like ini biasa digunakan untuk pencarian. Misalnya langsung saja masih script yang sama. Where nama produk like. Ya, tutup kurung dulu, buka tutup. Kita kasih petik, kita kasih persen. Nah, persen inilah. Nah, misalnya kita kasih teks A, B. Berarti di atas yang serupa dengan sebelum AB dan sesudah AB. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini AB, di sini AB. Tapi kalau kita hilangkan persennya di depan, nah dia akan mencari yang di depannya saja, yang AB. Seperti itu. Itu juga sebaliknya. Nah, tidak ada yang di belakangnya itu AB. Nah, ini sangat berguna untuk pencarian berupa teks. Misalnya mendesak nih, kita membuat barang-barang yang akan Indomie. Cuma satu. Barang-barang yang
untuk bayi. Nah, ini ada banyak. Sweet Cell Baby, Bedak My Baby, Cousins Baby Powder, My Baby Fresh Fruity. Nah, begitu ya kawan-kawan. Gampang kan? Nah, rumusnya adalah where nama produk, like, buka kurung, tanda petik, masukkan crash. Crash ini untuk pencarian sebelum ataupun sesudah. Petik lagi, tutup kurung. Oke, itu saja untuk where. Sekarang kita akan masuk ke bagian relasi antar tabel. Jadi di sini kita bisa menggunakan where sama dengan, bisa juga menggunakan join. Jadi langsung saja ke contohnya, kita akan relasikan antara tabel kategori ini dia, dan tabel subkategori. Kita buka new tab. Jadi kategori ID ada kategori ID 11. Ini menandakan bahwa kategori ID-nya itu adalah food, makanan. Jadi susu, milk, biskuit, minuman, dan seterusnya itu termasuk dari food. Oke, langsung kita coba hubungkan. Select all from kategori, subkategori, where kategori ID, kategori dot kategori ID sama dengan subkategori dot kategori ID. Nah, di sini terlihat ya, kawan-kawan. Jadi dari sini kategori ID yang 11 akan mengacu pada kategori ID yang di tabel kategori 11. Food, non food. Kita lihat di sini. Kita lebih sederhanakan apanya, tabelnya. Jadi di sini ada kategori ID, kategori ID s ID, nama kategori, nama sub, nah di sini terlihat. Jadi ini tabel ini yang dimiliki oleh subkategori, yang ini dimiliki oleh tabel kategori. Penghubungnya adalah kategori ID. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Non food, ada hair care, body care, skin care, mouth care, bahan pembersih,
dan seterusnya, peralatan rumah tangga, elektrikal, perlengkapan pesta, souvenir. Nah, untuk melihat lagi lebih detail, kita akan menghubungkan tabel satu lagi, yaitu tabel produk. Sini boleh kita tambahkan sini nama produk, from produk. Jadi ada 3 tabel yang terhubung di sini. Nah, kategori dengan subkategori. Nah, sekarang subkategori dengan produk. Untuk menambahnya kita tambahi n, subkategori dot subkategori ID sama dengan produk dot subkategori ID. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Bahan kue ada dolphin. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, dapat dilihat sini. Jadi citatur rasa sapi panggang, ini contohnya, dia termasuk subkategori snack. Kategorinya food, makanan. Nah, seperti itu. Ini Axe body spray, dia termasuk parfum dan non food, bukan makanan. Oke, yang sama dengan udah kita coba. Sekarang kita akan mencoba join. Nah, kita tulis rumusnya, kita tulis scriptnya. Select all from kategori. Langsung sini inner join. Yang dijoinkan adalah tabel sub kategori. Tambahkan lagi on pada kategori ID sama dengan subkategori dot kategori ID. Nah, hasilnya sama ya kawan-kawan. Nah, hasilnya sama, ada 49. Sini juga tadi kita lihat ada 49 juga. Nah, sekarang kita joinkan lagi dia dengan tabel produk. Kalau kita joinkan lagi, ini kita bisa naikkan. Langsung inner join. Produk on subkategori dot subkategori ID sama dengan produk Nah, coba kita sederhanakan sama seperti ini. Ini kita copy ya. Nah, ini juga kita copy. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ada 1540 juga. Sama ya kawan-kawan ya. Nah, itu perbedaan dari inner join dan where sama dengan. Sini tidak pakai where. Tapi kalau mau kita tambahkan where juga bisa di sini. Langsung saja misalnya where. Sini kita tambah where nama produk
like garam, lace misalnya. Yes. Like nah terus ini bisa kita tambah where ya kawan-kawan. Oke, itu saja untuk relasi antar tabel. Gampang bukan? Kalau masih bingung juga silahkan komen di bawah. Kita akan lebih banyak diskusi. Bagi yang bingung juga monggo silahkan tulis komentarnya. Sekarang kita akan memasuki bagian insert select. Jadi setelah diselect, kita masukkan dia ke dalam sebuah tabel. Biasanya ini saya gunakan di recycle bin. Baik, langsung kita lihat contohnya. Ini ada tabel beli trans detail ya. Nah, ini kan ada data. Nah, sekarang kita akan lihat recycle bin dari beli trans detail. Nah, ini masih kosong ya. Nah, kita akan menselect ini semua lalu memasukkan ke mari. Jadi begitu ini dihapus, misalnya transaksi ini, transaksi ID 27611 ini dihapus, dia akan langsung pindah ke recycle bin beli trans detail. Jadi saat ini dihapus, data akan pindah ke recycle binnya. Jadi terlihat di sini, ini di sini bahwa sudah dihapus, tapi di sini masih tertinggal memorinya. Ini sangat berguna untuk admin mengecek laporan. Biasanya ada salah-salah ataupun kenakalan yang disengaja maupun tidak sengaja bisa kita lihat dari recycle bin. Makanya setiap tabel saya buat recycle binnya. Seperti itu ya gunanya recycle bin. Nah, jadi untuk teorinya ini langsung saja kita zoom, kita hilangkan saja. Ini select ini dari semua ini, hasilnya kan seperti ini. Ini select ini kita tinggal tambahi insert into recycle bin beli trans detail. Insert ke dalam recycle bin beli trans detail. Apa yang di insert ini dia, select all from beli trans detail. Kalau mau kita tambahin juga bisa, misalnya yang ini dia, yang beli trans ID-nya 27611 where beli trans ID oke. 4 row insert berhasil. Sekarang kita lihat di sini, kita refresh. Nah, sudah kemari semua ya. Oke, itu insert select gampang sekali. Tinggal kita tuliskan insert into recycle nama tabelnya. Setelah itu select query-nya, query select semua apa yang mau dimasukkan ke dalam ini.
Syaratnya apa? Syaratnya adalah tabel beli trans detail. Nah, ini strukturnya, struktur ini harus sama dengan struktur yang ada di sini. Nah, ini harus sebanyak 6, ini juga sebanyak 6. Jika berbeda satu, maka dia tidak akan mau menyimpan. Oke, itu insert selectnya. Saya akan menjelaskan perbedaan antara delete, drop, dan truncate. Nah, di sini coba kita lihat yang ada datanya. Nah, ini banyak data yang ada, 2388. Nah, ini dia, ada 2388 baris. Nah, kalau dia delete itu kita bisa menghapus pada bagian-bagian tertentu. Misalnya ini kita klik kanan, kita mau menghapus ini, ada where-nya dia. Kalau delete itu bisa kita menggunakan where. Delete untuk menghapus baris, where jual trans ID sama dengan 744. Delete from, dimana jual trans ID-nya ini mau kita hapus. Nah, ini tulisannya delete, sama saja ya, ini diklik ataupun ini diklik sama aja. Oke, sekarang kita lihat lagi. Select all from. Nah, sudah hilang ya 744-nya. Itu adalah delete. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan truncate. Nah, truncate ini truncate recycle bin jual trans. Ya, recycle bin jual trans. Nah, ini kalau kita jalankan, truncate ini fungsinya akan mengkosongkan semua isi tabel dari database. Ini sama ya, sama ini. Empty ini sama dengan truncate ini. Kalau kita jalankan, nah, empty result set. Nah, kalau ini kita refresh, nah ini udah kosong. Nah, truncate tadi adalah untuk membersihkan isi tabel. Kalau delete adalah sebuah query juga, sebuah query yang bisa ada pengondisian where ini. Kalau truncate itu membersihkan, tapi kalau delete itu menghapus. Jadi dia bisa menggunakan where. Nah, sekarang apa fungsinya dari drop? Drop ini adalah untuk menghapus tabelnya. Nah, misalnya ini tabel coba mau kita drop ya. Ingat ya kawan-kawan, ini tabel coba mau kita drop.
udah hilang. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, perbedaannya sangat jelas sekali. Kalau delete itu untuk query, di mana untuk query menghapus, di mana dia memiliki pengondisian. Kalau kita delete from kategori misalnya, tidak ada pengondisian, berarti isi tabel kategori semua akan terhapus. Kalau truncate itu mengkosongkan isi tabel, sedangkan drop adalah untuk menghapus tabelnya. Oke, sampai saat ini kalau ada yang masih bingung silahkan komen di bawah. Insya Allah saya akan menjawabnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Semoga bermanfaat tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.